Pendopo Agung Trowulan merupakan bangunan bersejarah yang termasuk dalam kawasan cagar budaya Trowulan. Pendopo Agung ini berada di Dusun Ngelinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Situs ini tidak lepas dari peran Kodam 5 Brawijaya yang telah menginisiasi perekonstruksian bangunan Pendopo Agung ini pada tahun 1964 hingga 1973. Pendopo Agung sendiri pada masa Kerajaan Majapahit diyakini digunakan sebagai tempat perkumpulan, ruang rapat, dan diyakini juga sebagai tempat Patih Gajah Mada mengucap Sumpah Amukti Palapa. Bangunan Pendopo Agung ini dibangun berdasarkan suatu temuan umpak-umpak yang diyakini dulunya adalah pondasi dari Pendopo Agung. Umpak-umpak ini pertama kali ditemukan sebanyak 26 buah di lokasi yang dibangun pendopo saat ini. Namun, ada beberapa umpak yang rusak akibat tergerus zaman. Akibatnya, hanya 16 umpak saja yang digunakan sebagai pondasi pendopo. Selain bangunan pendopo, juga terdapat batu patok gajah. Batu tersebut diyakini ditancapkan oleh Gajah Mada yang sampai sekarang belum ada yang mampu mengangkatnya, bahkan alat berat seperti katrol. Batu ini diyakini sebagai tempat untuk mengikat gajah putih tunggangan Ratu Tribuana Tunggadewi. Di bagian paling belakang Pendopo Agung juga terdapat sebuah petilasan dari Raden Wijaya. Pada awal ditemukannya, hanya terdapat sebuah gundukan yang diyakini dulunya merupakan tempat pertapaan Raden Wijaya. Namun, pada masa awal ditemukannya petilasan tersebut terjadi huru-hara, sehingga upaya untuk melindungi adalah dengan mengalih-artikan petilasan menjadi makam panggung agar tidak digusur. Meskipun terletak pada satu tempat yang sama, bangunan pendopo dan dua bangunan lainnya yakni makam panggung dan patok gajah memiliki sebuah batas dinding yang memiliki relief penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama. Bagaimana sejarah dari Pendopo Agung ini sendiri? Kalau sejarah Pendopo Agung di sini kan waktu ditemukan kan mulai tahun 1961 ya. Itu baru dibangun-bangunnya sampai 63 sampai 67 itu baru berdirinya Pendopo Agung. Ya itu kan masyarakat sini lalu dibantu dengan instansi tentara. Nah, dibangunnya mulai tahun 1961 sampai 63, itu selesainya itu 67. Kalau patok gajah itu kan area sini, area ikutnya patok gajah. Patok gajah itu areanya Pendopo Agung, tapi kalau makam panggung itu miliknya umum, miliknya masyarakat umum. Kalau makam panggung itu ya sama seperti Pendopo Agung itu. Sini mulai bangun, situ juga ditemukan ya lemah gendeng itu namanya, Siti Inggil itu. Kalau nggak salah ya kira-kira ya 6-7an itu mulai dibangun. Itu terakhir pemugarannya itu kalau Terakhir pemugarannya itu kan terus dibuka terus itu. Jadi dibangun terus secara bertahap. Kalau bentuk awalnya kan yang ditemukan kan cuma tumpuan bata itu, tumpuan bata. Terus itu kan kalau orang sini kan kalau tempatnya itu agak tinggi, tanyanya itu termasuk itu terus ditemukan prasasti itu yang diyakini itu makamnya Raden Wijaya.
ya semua orang bisa masuk, cuma itu kan ada juru kuncinya. Jadi setiap orang mau sowan ke situ itu pasti melalui juru kunci dulu. Kalau juru kunci itu nggak bergantian, cuma ada penerus dari bapaknya ke anaknya itu. Oh, berarti dasarnya keturunan. Iya, keturunan juru kunci. Menurut percakapan kami dengan salah satu pedagang, yaitu Pak Dodi, yang telah berjualan selama 10 tahun di kawasan ini, kami mendapatkan banyak insight menarik tentang perkembangan Pendopo Agung. Beliau mulai berdagang sejak lama, sehingga menyaksikan berbagai perubahan yang terjadi di kompleks bersejarah ini. Lapak pedagang yang kini tertata rapi ternyata merupakan bangunan baru yang diinisiasi oleh Korem sekitar 4 tahun yang lalu. Menurut Pak Dodi, pengunjung pendopo ini cukup meningkat karena telah dilakukan mulai dari renovasi bangunan hingga penambahan seperti hewan merak dan rusa pada bagian awal ketika memasuki Pendopo Agung. Di bagian belakang pendopo terdapat sebuah petilasan yang juga telah direnovasi bersamaan dengan rehabilitasi lapak pedagang. Renovasi ini dilakukan setelah pengelolaan bangunan diserahkan dari Kodam ke Korem. Untuk memasuki petilasan ini, pengunjung harus ditemani juru kunci, karena tradisi lama sebagai bentuk penghormatan. Pintu berwarna hijau yang menjadi akses masuk ke petilasan juga sudah ada sejak dulu, menjadi bagian dari karakteristik bangunan ini. Pendopo Agung sering dijadikan destinasi wisata edukatif, terutama untuk kegiatan study tour dari berbagai jenjang sekolah, mulai dari TK hingga SMA. Selain itu, tempat ini juga menjadi lokasi peristirahatan bagi para pelancong yang menempuh perjalanan jauh. Saat terdapat acara-acara besar seperti peringatan ulang tahun Kodam atau Kapolda se-Jawa Timur, petilasan dibuka untuk umum. Pada momen-momen ini, juru kunci akan selalu hadir untuk memandu prosesi sembahyang yang dilakukan oleh para tamu. Menurut Pak Dodi, dahulu lantai pendopo masih berupa tanah, memberikan kesan lebih religius dan spiritual. Pengunjungnya pun lebih sedikit, kebanyakan hanya mereka yang datang untuk bersembahyang. Kekayaan peninggalan Majapahit menjadi bukti konkret kejayaannya. Pemeliharaan pada situs-situs pun sampai saat ini masih tetap diupayakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Melalui Pendopo Agung Trowulan, masyarakat belajar tentang pemeliharaan dan pelestarian sejarah. Melalui Pendopo Agung Trowulan pula, masyarakat pendatang belajar tentang menghargai perbedaan dalam keberagaman agama dan adat budaya, mengenal dan mengetahui fungsi dari setiap peninggalan pada masanya. Sejarah didirikannya Pendopo Agung Trowulan sekaligus tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Melalui Pendopo Agung Trowulan, masyarakat belajar tentang alur penobatan Raden Wijaya melalui relief-relief yang dibuat dengan sebegitu indahnya. Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat bahu-membahu untuk melestarikan segala keindahan tersebut agar terus dapat dinikmati dan dikenang bahkan oleh generasi di zaman-zaman yang akan datang. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.